Jill dan Rebecca suka bermain boneka bersama. Jill memiliki Barbie favorit, sementara Rebecca memiliki Bratz yang modis. Hanya saja mereka hanya memiliki satu rumah untuk berdua. Itu tidak bisa diterima. Bagaimana bisa muat di sana? Sepertinya pertengkaran dimulai. Itu tidak bisa diterima. Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan membuat rumah boneka sendiri. Ide yang bagus, Jill. Aku juga akan membuat rumah untuk Bratz milikku. Ini ide yang sangat bagus. Mari kita mulai membuat. Aku sudah menyiapkan gambar dan bahan yang diperlukan, tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana membuatnya. Aku punya ide. Aku akan mencoba menyambung semuanya sendiri. Bagaimana? Hasilnya buruk. Sepertinya aku punya ide bagus. Ya, seperti itu. Aku akan menyelesaikan semuanya sendiri. Ini seharusnya tidak lebih sulit dari merias wajah. Ya, seperti ini ditaruh di atapnya. Mari kita tambahkan lagi dindingnya. Dan bagus sekali. Mari kita ukur rumah boneka ini dengan pita pengukur. Dan kita tambahkan lagi atapnya. Bagus sekali. Jangan lupa tambahkan hati di atas. Wah, cantik sekali hatinya, bukan? Ini betul-betul lucu. Bagaimana dengan atapku? Atapku berwarna ungu. Dia sangat-sangat keren. Dia mendapatkan bintang-bintang di atasnya. Berhasil dipasang dengan lurus? Oke, apa yang harus dilakukan dengan dindingnya? Aku punya ide. Mari kita tambahkan cat warna ungu agar serasi dengan atapnya. Ya, seperti itu. Aku punya ide bagus. Kita tambahkan air berwarna kecil. Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Oh, tidak. Rumahku jadi berwarna ungu di dalamnya. Tapi aku ingin semuanya berwarna pink. Aku harus segera mengecat seluruh rumah menjadi pink sebelum catnya mengering. Berhasil. Rumah bonekaku indah sekali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tahu. Aku butuh bor. Mari kita buat dengan ini. Ya, ini berhasil. Baiklah, sudah selesai. Dan aku akan memasangkannya di sini. Aku akan menggunakan palu untuk menghancurkannya. Ya, sudah berhasil. Sekarang aku bisa memasang bingkai. Tapi Rebecca juga melakukan hal yang sama. Aku juga akan memasang bingkai hitam. Kamu peniru. Tidak juga, sekarang kita tambahkan tanda Barbie di atas. Kita taruh di sini akan menandakan rumah Barbie. Rumahku pasti lebih baik, rumah Bratz. Sekarang tinggal mengisi kamar-kamarnya. Ya, cantik sekali, bukan? Kemudian mari kita isi semuanya di sini. Dan aku juga akan menambahkan 3 lantai ini dengan semua keindahannya. Mari kita mulai menghias dalam rumahnya. Pertama, kita gunakan dekorasi berupa sofa di sini. Sofa merah muda yang sangat indah dan kita tempelkan bulu wallpaper dan karpet berbulu halus. Sangat-sangat keren. Di atasnya kita akan meletakkan meja kopi, tanaman, dan majalah. Ya, cantik sekali, bukan? Betapa lucunya rumahku. Bagaimana denganmu? Aku punya sofa keren berbentuk bibir. Ini sangat sesuai dengan gaya Bratzku. Mari kita tambahkan karpet, kemudian tambahkan wallpaper perak. Mereka berkilauan dengan sangat indah. Kita tambahkan meja kopi, kursi, dan lampu. Di sini Bratzku akan bersantai. Apa lagi yang bisa aku tambahkan? Oh, aku punya ide bagus. Kita akan menggambar sebuah lukisan. Ini akan jadi potret Bratz milikku. Ya, sedikit lagi selesai. Sebentar, hampir selesai. Nah, selesai. Lihatlah betapa indahnya. Kita akan menghias ruang tamu dengan ini semua. Biarkan semua orang tahu siapa pemilik rumah ini. Wah, itu foto Bratz ukuran besar. Keren sekali. Oh, kamu ada di sini. Bagaimana menurutmu? Bagus, bukan? Sekarang kita taruh pianonya di sini. Barbieku pasti sangat berbakat. Dia bisa bermain piano. Silakan duduk. Ya, bagus sekali, bukan? Apa itu terjadi? Ya, aku membuatkan pesta di sini. Aku punya lampu yang sangat-sangat cantik. Aku akan memasang lampunya di sini. Dia akan jadi kamar dengan bertemakan rock sendiri. Dia akan mengadakan konser rock di situ, dan Bratz bisa menari di atasnya. Yeay, ikuti gerakannya. Wow, keren sekali, bukan? Wah, Jill, tetanggamu benar-benar bintang. Kalian sudah menyelesaikan lantai pertama. Hasilnya sangat berbeda. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Bagaimana selanjutnya ya? Mari kita lihat. Selanjutnya adalah dapur. Aku sudah menyiapkan lemari dapur. Kemudian kita pasang wallpaper-nya. Di sini juga akan ada lemari dengan berbagai macam makanan enak. Ya, Bratzku sangat suka keripik Pringles. Kita juga akan meletakkan meja. Di atasnya ada minuman, makanan, dan camilan. Jangan lupakan kursi dan pusat musik.
Ya tentu saja speaker ini akan menghiasi rumahnya. Brad sangat suka mendengarkan musik. Selamat makan, Brad. Ini ada cola dan keripik. Dan bisa menikmati musik di dapur. Wah, bagus sekali Rebecca. Kamu dan Brad tahu bagaimana menikmati hidup sepenuhnya. Kira-kira apa yang Jill siapkan untuk Barbie ya? Punyaku juga pasti lebih baik. Dapurku akan lembut dan manis. Bukan itu ide yang bagus. Punyaku akan lebih baik dari Rebecca. Aku akan membuat toko kue sungguhan untuk Barbie. Di sini akan ada kue-kue kecil, muffin, kue tart, dan pie. Banyak sekali kue-kuenya. Barbie pasti akan sangat senang. Kemudian kita taruh di sini semua. Dan sampai semuanya rapi tertata. Jangan lupa pasang gorden di jendela. Kemudian kita tambahkan meja dan kursi. Dan tentu saja kopi dan permen. Dan tentu saja di sini ada rumah untuk kucingnya Barbie. Kita akan menaruh mangkuk berisi air dan makanan dan menambahkan kucingnya di dapur. Namanya Cleo, lucu sekali bukan? Wah, kami tidak tahu bahwa Barbie punya hewan peliharaan. Keren sekali, kucingnya sangat-sangat lucu. Kamu membuat kafe di sini ada makanan untuk semuanya. Kalian sangat cepat menyelesaikan lantai kedua. Kedua dapur sangat-sangat mengagumkan. Mari kita lihat lebih dekat. Tulis di kolom komentar kalian lebih suka kamarnya Brad atau Barbie. Mari kita cari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagus sekali bukan? Mari kita lihat di lantai ketiga. Sekarang aku punya kasur ada di lantai 3. Dan tentu saja kasurku jauh lebih baik ada di sini. Sekarang kita taruh kasurnya untuk Barbie yang sangat-sangat cantik. Kita akan menaruh tempat tidur berwarna merah muda. Kemudian kita tambahkan bantal yang lucu. Di sini akan lembut dan sangat-sangat manis. Selanjutnya kita akan memasang karpet merah muda yang lembut. Kita akan menaruh meja rias dengan cermin. Di sini Barbieku akan berdandan setiap hari. Dan aku akan menghias kosmetiknya. Bagus sekali, bukan? Cantik sekali. Jangan lupa kita taruh karpetnya di sini. Dan tentu saja lemari di samping kasurnya. Dan di atasnya kita taruh alat-alat kosmetik. Dan jangan lupa cermin yang cantik. Wow, semuanya sudah lengkap. Bagaimana menurutmu, Jill? Dia bahkan tidak mau lihat. Tidak apa-apa. Aku akan memanggil dia. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tertarik. Aku sedang memikirkan kamar untuk Barbie. Aku punya ide untuk membuat area lemari pakaian. Di sini akan ada lemari dengan pakaian. Kita pasang semua bajunya di sini. Dan kita taruh juga lemari lagi di satunya. Tas-tasnya akan tertampang rapi. Bagus sekali, bukan? Wah, itu ide yang bagus. Bradsku juga punya pakaian. Mari kita letakkan gantungan pakaian di sini. Kemudian kita tata sepatunya di bawahnya. Mari kita letakkan kursi sehingga dia bisa bersantai saat memiliki pakaian baru. Selesai. Wow, kamar tidurnya sangat keren. Jill bahkan menggantung karangan bunga. Rebecca, apa pendapatmu? Aku punya ide bagus. Aku tidak akan punya jendela klasik di sini. Akan ada perosotan di bawah sini. Bagaimana menurutmu? Itu terlalu ekstrim untuk Barbie? Untuk apa? Perosotan ini mengarah ke bawah langsung kolam renang. Ada koktail dan ban di sini. Bradsku bisa bersantai di sini. Wah, idenya bagus sekali. Tidak bisa begitu, aku juga akan membuat seluncuran. Dan di bawahnya akan ada kolam renang. Hanya saja kolam renangnya berwarna pink. Kita akan taruh kursi pantai dan pelampung berbentuk flamingo. Semuanya sangat sempurna. Gadis-gadis rumah kalian sangat indah. Kalian melakukan dengan sangat baik. Aku punya ide, kita harus memberi pelajaran pada Jill. Segarkan dirimu. Apa yang kamu lakukan? Jadi basah semua di sini. Aku juga bisa menyirammu. Gadis-gadis, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Baiklah, mari kita lihat lebih dekat rumah-rumah kalian. Kita mulai dengan rumah Rebecca. Rumahnya sangat-sangat bergaya, modis, dan cerah. Kamu berhasil luar biasa. Dan rumah Jill untuk Barbie yang sangat lembut, cantik, dan manis. Sungguh-sungguh menawan. Apa yang ada di bahunya? Apa yang akan mereka masak? Aku tahu. Bisakah aku dapat kue ini? Itu mudah, aku bisa mengatasinya. Aku butuh tepung dan susu. Sekarang, mari kita pecahkan 2 butir telur, tambahkan mentega, lalu tentu saja gula. Campur semuanya. Membuat adonan yang enak. Iya kan, Wednesday? Silakan. Pertama, ambil tepungnya. Lalu, tambahkan susu juga. Lalu, tambahkan juga telur. Ya, jangan lupakan gulanya.
Lalu, campur semuanya. Lalu, aku akan menambahkan sesuatu untuk diriku sendiri. Ya, itu pasti lebih baik. Kerja yang bagus. Apa? Tangannya menyiapkan semua untuknya? Baiklah. Ben, tenangkan dirimu. Kamu harus memasak. Aku akan mengambil muffin, membuat lapisan pertama. Nah, sekarang aku akan menutupinya dengan krim kocok. Lalu lapisan lain muffin yang lebih kecil. Dan dengan lebih banyak krim kocok. Nah, cantik banget. Dan juga sangat enak. Oh, apa yang menggelinding di sana? Nah, tentu saja punyaku hampir siap. Nah, mana bendanya? Tidak ada yang melihat? Baiklah, mari kita lanjutkan dengan kuenya. Mana pisauku? Mari kita singkirkan kelebihannya. Ya, setidaknya hal ini disiapkan untukku. Sedikit di sini, lalu di sini, dan di sana. Wah, otaknya seperti sungguhan. Apa yang kamu suka, Betty? Oh ya, tentu saja itu mengerikan. Baiklah, kuenya tidak akan matang sendiri. Saatnya melakukan level kedua. Aku akan menutupi kue dengan krim. Lalu sekarang aku akan menghaluskannya dengan spatula. Wah, cantiknya. Sepertinya dekorasi kuenya hilang. Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku akan menutupi cetakan dengan coklat susu. Dan nitrogen cair akan membantunya membeku lebih cepat. Sekarang, pasta coklat dan tentu saja kacangnya. Nah, dan juga jangan lupa M&M's-nya. Wah, keren. Yang besar di sini dan yang kecil akan ditaburkan di atasnya. Oh ya, kueku sudah siap. Aku sudah kalah sendiri. Kamu serius, Wednesday? Nah, aku akan menambahkan darah ke dalam sana. Nah, jangan lupa tambahkan matanya. Oh, itu lebih baik. Wait, suka pelangi. Jadi aku akan menambahkannya juga. Wah, kuenya enak. Wah, Wednesday. Kuemu terlihat hidup. Tentu saja hidup. Itu kan otak. Mari kita coba. Wah, ini adalah kue yang banyak. Otak apa ini? Ya, lebih baik aku mulai dengan kue Ben. Ya, itu hanya krim kocok dan kue. Enak tentu saja, tapi kuenya tidak menarik. Baiklah, sekarang kue dari chef. Wah, itu permennya sangat besar. Dan rasanya sangat lezat. Oh, dan aku yakin kuenya juga lebih enak. Luar biasa. Sepertinya sudah waktunya untuk mencoba kue Wednesday. Kuharap ini bukan darah sungguhan. Tunggu sebentar. Ini sirup stroberi. Dan ini adalah matagami dengan isian. Oh, ini sangat lezat. Wow, dan kuenya juga sangat luar biasa. Wednesday, ini adalah kemenangan. Aku tidak bisa pergi. Wednesday, selamat. Aku sangat suka kue ini. Tunggu sebentar. Apa dia bergerak? Oh, ini tangan manusia. Tolong. Dia di kepalaku. Seseorang turunkan dia. Itu dia. Jadi, apa selanjutnya? Aku mau pasta. Mie atau apa? Ya, seseorang anak bisa mengatasinya. Ada juga mie instan di sini. Aku akan membuka tutupnya, menuangkan bumbu, dan juga menyalakan kettle. Nah, itu sangat mudah. Apa yang ada di sana? Itu mengerikan. Dia membuang larva keji di piringnya. Sepertinya Paige tidak akan menyukai itu. Biarkan aku membuangnya. Kamu sangat penakut. Baiklah, aku akan memasak pasta untuknya. Kita tambahkan air dan sedikit pewarna merah. Lalu, ke dalam campurannya, kita harus aduk-aduk. Dan sekarang, tukang cukurku akan membantuku. Aku akan memotong kelebihan dari tabung ke dalam gelas dan menuangkan adonan ke dalamnya. Sementara aku membagi kue Oreo,
Oh, sepertinya tidak ada yang melihat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Krimnya sangat enak. Sekarang aku akan membuat remah-remah dari kue. Dan di atasnya aku akan meletakkan larva gummy. Oh, ini seperti spaghetti. Nah, kita tambahkan semuanya di sana. Spaghettiku terlihat indah. Wednesday ada dalam repertuarnya dan aku akan membuat pasta buatan sendiri. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus merebusnya. Kenapa susah-susah begitu? Kalau bisa menuangkan air panas ke atasnya dan sudah jadi. Sekarang kita tutup sebentar. Kataku, ayo tutup. Hei, dia tidak mau tertutup. Aku tahu. Sekarang aku akan membuatnya tertutup dengan melelehkannya dengan setrika. Lihatlah itu, Betty. Itu akan jadi sesuatu untuk dipelajari. Baiklah, pastaku sudah matang. Sekarang aku akan menggorengnya. Oh ya, lihat, itu terlihat sangat cantik. Sekarang kita tambahkan keju dan beberapa tomat untuk hiasan. Ya, kamu harus menatanya dengan baik. Nah, cantiknya. Itu terlalu banyak usaha. Sekarang mie-ku sudah jadi. Dia sekarang tidak mau terbuka. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Aku akan memasang tabung dengan permen karet. Nah, ini bakal lebih nyaman. Tadam, mie-ku sudah siap. Ya, kami juga. Nah, kalian sudah menyiapkannya. Mungkin aku akan mulai dengan opsi yang paling aman. Oh, kenapa ini sangat keras? Ini terlihat sangat aneh. Ini pasta yang sangat kering. Aku tidak suka. Oh, dan apa ini? Cacing di tanah? Sepertinya tidak hidup. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, ayo Paige, kamu bisa. Oh, tunggu sebentar. Ini sangat lezat. Ini ternyata jelly dan Oreo. Ya, ini sangat enak. Dan selanjutnya... sepertinya aku harus pakai sedotan ini. Ini adalah permen karet. Yuk. Mari kita coba. Oh, ternyata kuahnya enak. Dan mie-nya juga. Ben, kamu yang menang. Aku sangat menyukainya. Serius? Aku menang? Wah, begini caranya. Oh, maaf. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, seperti ini. Lihat, aku ingin kue coklat. Kali ini seperti di gambar. Itu omong kosong. Tidak ada yang bisa dimasak di sini. Keluarkan saja dari kotaknya. Nah, seperti itu. Aku mungkin akan makan satu. Enaknya. Dan bagaimana dengan sisanya? Aku tidak akan kalah kali ini. Mari kita ambil tepung, susu, 2 butir telur, dan campur semuanya. Dan sekarang, kamu harus mengeluarkan adonan. Ini adalah masalah sepele untukku. Untuk ini, aku mengambil rolling pin favoritku. Sekarang dengan cetakan ini, aku akan membuat bentuk yang sangat lucu. Biarkan ada beberapa bentuk di sana. Cetakan ini tidak pernah gagal. Oh, cantiknya. Oh, Wednesday, apa yang kamu punya? Ini adalah gulitun untuk adonan. Lihatlah, kamu harus memotong jadi beberapa bagian. Dan sekarang kita tambahkan sosis jadi bentuk jari. Apa itu jari tanpa kuku? Lalu aku akan meletakkannya di atas loyang. Dan menambahkan taburan terbuat dari gula, air, dan pewarna. Kita campur semuanya. Dengan bantuan kuas, kita akan menghias semua jari-jarinya. Nah, sekarang saatnya memanggang. Tambahkan konduktor. Sekarang kita nyalakan. Oh iya.
Dan mereka sudah siap. Bagaimana kamu menyukai masakanku, Betty? Oh, itu sangat aneh. Kueku juga dipanggang di sini. Sekarang kita harus melapisinya dengan coklat. Dan aku punya warna coklat sebanyak bentuknya. Sekarang tinggal meletakkannya di atas satu sama lain dan burger kue sudah siap. Nah, lihatlah. Itu ngeri banget. Ya, kamu sangat lambat. Aku sudah menyiapkan semuanya. Oh tidak, kemana perginya semua kueku? Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan menggoreng roti bakar. Lalu, aku akan mengambil pasta coklat yang warna putih. Aromanya luar biasa. Oh tidak. Sepertinya rotinya terbakar, tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menutupinya dengan pasta. Nah, seperti Oreo kan? Bentuknya tidak sama. Aku harus memakannya. Nah, ini lebih baik. Itu bahkan mengerikan. Ayo, Paige, silahkan coba. Wah, kalian benar-benar melakukannya kali ini. Kecuali Ben. Apa itu? Bahkan dia sudah memakannya duluan. Bahkan dia sangat kotor. Tidak, terima kasih. Aku tidak akan mencobanya. Apa berikutnya? Wah, mungkin jari-jari penyihir ini terlihat bagus. Dan rasanya juga sangat lezat. Ya, aku tidak bisa berhenti. Nah, tapi sekarang aku akan mencoba yang ini. Ada banyak cookie yang berbeda. Dan seperti burger sungguhan. Wah, rotinya enak. Sekarang aku akan mencobanya sekaligus. Wah, sangat renyah dan coklat. Aku suka banget. Betty, kemenangan untukmu. Selamat. Oh, akhirnya. Aku sudah lama menunggu kemenangan ini. Tunggu sebentar, Tina kecil sudah selesai melukis. Nah, ada apa di sana? Wah, dia ingin kue Lego? Sepertinya Sandy sangat senang. Apa dia sudah menyiapkan Lego asli untuk kuenya? Wah, itu terlihat bagus. Dan Chef, apa kamu sudah memutuskan untuk pakai cetakan Lego? Hanya saja beberapa orang yang penasaran tidak menghalangi. Coklat. Oh, ada cabai merah. Untuk apa itu? Agar dia bisa melelehkan coklatnya. Nah, begitulah cara mengajariku di sekolah kuliner. Jika cabai merah, maka akan ada api. Lalu kita tinggal menuangkan coklat leleh ke dalam cetakan, dan aku akan menambahkan coklat berwarna. Lalu aku akan memakai mentos untuk membukukan coklatnya kembali. Wow, Chef, apakah kamu membukukan coklat dengan nafasmu? Ya, begitulah. Lihat saja Lego coklat yang sempurna ini. Ini adalah kesempurnaan. Apa yang dilakukan dengan sisanya? Apa kalian baik-baik saja? Sepertinya nenek bingung dengan semua mainan Lego ini. Dan aku hampir selesai. Ayo, Tuan pekerja, letakkan payung di sini. Oh, astaga, apa yang terjadi di sini? Nenek, jangan khawatir, cucumu baru saja punya caranya sendiri dalam mendekorasi kue. Ternyata Lego yang asli memberikan lebih banyak inspirasi. Aku jadi bingung. Mungkin aku akan pakai jadi seperti ini. Dengan bantuan gelas biasa, aku bisa membuatnya dan memotongnya jadi bentuk yang lucu. Lihatlah, bagaimana cantiknya kueku. Dan apa yang dilakukan chef di sana? Nah, semuanya sempurna untukku. Aku sudah membuat kepala manusia Lego dan dari kue, melengkapinya dengan Lego coklat. Nenek, jangan melihat milikku. Bagaimana dengan Sandy? Semuanya baik-baik saja denganku. Aku membuat Lego yang sangat besar. Nah, Tina, sekarang saatnya untuk mencoba kuenya. Wow, apa ini derek Lego? Itu keren banget. Wah, dia jatuh. Baiklah, mungkin rasanya masih enak. Au, ini ternyata bukan coklat. Kakak, gara-gara kamu, aku hampir saja mematahkan gigiku. Nah, yang ini beneran kue. Sangat cantik dan juga lezat. Dan ini luar biasa. Menarik. Dan apa ini Lego atau coklat? Aku akan mencobanya. Tina, kamu harus hati-hati. Tidak semuanya bisa dimakan di sini. Kalian semua ngerjain aku.
Baiklah, semoga saja kue ini yang terakhir masih tetap enak. Wah, ini luar biasa. Kemenangan untukmu. Selamat nenek, kamu memenangkan babak ini. Nah, dia mau kue Kinder Surprise. Bisakah kalian melakukannya? Apa itu? Aku tidak bisa melihatnya. Apa itu telur? Koki sudah dipersenjatai dengan seragam besar. Akan ada sesuatu yang luar biasa. Dan aku baru saja membuat paket kejutan Kinder tergeletak di dapur. Aku akan memikirkan sesuatu dengan ini. Nah, tidak ada yang keberatan, kan? Mungkin nenek bisa mengambil satu telur. Terima kasih, Sandy. Kamu menyelamatkan nenek. Kenapa kamu butuh satu telur, nenek? Apa kamu tidak pernah mencoba Kinder Surprise? Tentu saja tidak. Waktu aku masih kecil, ini tidak ada. Jadi aku harus melihatnya dulu. Nah, dengan ini aku bisa membuat Kinder Surprise dan juga jadi banyak. Tapi, aku berhasil mendapatkannya. Nenek, apa kamu mengambil semua Kinderku? Oh, kamu tega banget. Sandy, sayangku, ini uangnya. Belilah Kinder lainnya untuk dirimu. Akhirnya. Sekarang, kembali ke kuenya. Kita hangatkan telurnya. Dan juga kita masukkan ke dalam sana krim yang lucu ini. Lihat betapa lucunya dia. Ini luar biasa. Dan dengan hiasan, aku akan pakai bulat-bulat ini di atas kue. Ternyata jadi sangat cantik. Oh, ada apa dengannya? Lepaskan aku. Cukup, aku bilang turun. Bagaimana cara menyingkirkanmu? Bisakah kamu menempelkannya pada kue? Oh, tidak. Mungkin begitu. Oh, aku merusak kuenya. Apa yang harus aku lakukan? Kuenya belum dihias, tapi sudah hancur. Sandy, jangan khawatir. Itu terjadi pada semua orang. Sekarang nenek akan membantumu. Bagus. Kalian sangat optimis. Kamu bahkan tidak perlu mencoba memperbaikinya sekarang. Ideku terlalu brilian untuk dibandingkan dengan apapun. Aku akan membuat kue ke dalam telur coklat. Ini akan jadi referensi langsung seperti Kinder Surprise. Jangan lupa lapisan susu. Wah, betapa manisnya ini. Dan tapi yang terpenting, itu sangat lezat. Sekarang kita tambahkan bola-bola ke tengahnya. Dan aku akan menutupnya dengan lapisan lainnya. Nah, apakah kalian sudah siap? Oh, sepertinya Sandy tidak berhasil menghias kuenya. Dan nenek membantu apa yang dia bisa bantu. Wow, kue apa ini? Apa itu telur Kinder raksasa? Wah, astaga, apa ini? Berantakan banget. Aku tidak akan mencobanya. Baiklah, kita kembali ke kue yang lezat ini. Wah, ini banyak krimnya. Sangat lezat. Dan sekarang aku tidak sabar mencoba Kinder Surprise raksasa ini. Wah, ini sangat berat. Ayo sedikit lagi. Oh, dia jatuh. Tapi tidak apa-apa, aku masih bisa mencobanya. Wah, ini luar biasa. Ini adalah kue terbaik dalam hidupku yang pernah aku coba. Aku memberikan dia 1 juta like. Chef, selamat. Pada tahap ini kemenangan ada di tanganmu. Apa yang kamu inginkan, sayang? Oh, itu pisang. Aku tidak menyangka. Nah, itu aku tahu. Aku punya pisang di sini. Waktu aku masih kecil, pisang ini dimakan hanya saat perayaan. Sandy, apa kamu memakai caraku? Tidak, nenek. Aku hanya menunjukkan caranya. Terserah saja. Nah, pisang sudah dikupas. Aku akan menambahkan beberapa hiasan di sana. Nah, sekarang pertama kita harus memotong-potongnya jadi sekecil seperti ini. Tambahkan kecetakan. Dengan hati-hati menatanya dengan rata. Lalu di atasnya kita akan menambahkan adonan. Kita akan dapat pie pisang yang lezat. Nah, cantiknya. Chef, lihat. Keren kan? Singkirkan kekacauan itu dariku. Aku bahkan tidak ingin melihatnya. Aku sedang membuat mahakarya kuliner baru di sini. Untuk kue, aku butuh coklat putih premium. Aku membuatnya sendiri. Kita harus melelehkan coklatnya dan jangan lupa diaduk. Lalu, tuangkan semuanya ke dalam alat profesional dan juga semprotkan pada kue pisang. Nah, inilah yang paling menarik. Kita akan menambahkan pewarnanya di sana.
Bersiaplah, aku akan melapisinya dengan lapisan yang sangat rata. Oh, inilah yang aku butuhkan. Warna yang sempurna dan juga rasa yang menarik. Wah, aku tidak menyangka. Oh, aku punya ide yang sangat keren. Nah, pertama kita akan menghancurkan Oreo-nya. Kita harus menghancurkannya dengan rata dan juga sampai kecil-kecil. Sudah siap. Kita tambahkan ke dalam mangkuk. Tambahkan juga karamel. Dan kita aduk jadi satu. Ini akan jadi isian coklat pisang yang sempurna. Voila. Coklat pisang sudah siap. Nenek, chef kalian bisa menyerah karena punyaku pasti menang. Wah, Sandy, kamu harus mencoba. Aku pikir itu tidak boleh terlalu marah karena dia terlihat sangat baik. Nah, sepertinya selotip itu akan membantumu. Apa kamu yakin itu bisa dimakan? Sandy, kamu pikir itu tidak aneh? Tapi terserah saja. Yang penting milikku masih bagus. Mari kita kembali ke kueku. Sekarang aku akan menutupi kue pisang dengan kulit yang enak dan juga manis. Ini akan membuatnya terlihat lebih realistis. Dan kita tambahkan beberapa pisang sungguhan. Nah, bagaimana menurutmu? Ini keren kan? Guys, tidak perlu bertengkar. Semuanya akan dibuktikan oleh Sandy. Dan ini dia kue pisangku. Oh tidak, nenek jatuh. Tangkap itu. Untung saja Sandy menangkap kuenya. Oh, kuenya sangat lezat. Aku menganggapnya sebagai hadiah. Mari kita mulai mencobanya. Mana kue ketiganya? Baiklah. Mari kita mulai dengan pisang besar ini. Ini terlihat bagus. Aku harap rasanya seperti pisang sebenarnya. Bahkan tidak buruk. Dan sekarang yang ini. Kue ini harus dimakan dengan garpu. Sepertinya ini buatan nenek. Menarik, bagaimana rasanya? Ini luar biasa. Siapa yang harus aku pilih? Pai nenek yang menang. Ini sangat lezat. Hore. Selamat, Sandy. Atau nenek. Nenek, kamu telah menang. Kalian menyukai video kami? Jadi teman-teman, sekarang kalian bisa membuatkanku kue yang lezat untukku. Iya, itu bagus, tidak sulit. Aku akan membutuhkan beberapa pasta coklat biru dan tas seperti ini. Kita akan menaruh kantungnya di atas gelas dan menaruh pasta di dalamnya. Seperti ini. Sekarang kita akan memotong ujungnya. Seperti ini. Sekarang kita akan memiliki alat yang praktis untuk mengoleskan kue. Kita mengoleskan di semua sisi dan meratakannya. Sekarang kita akan mengambil pasta kuning. Kita akan butuhkannya untuk menghias kue. Lihat ini. Ini adalah jenis keindahan yang bisa kalian buat dengan krim dan sulap. Bagus. Sekarang kita perlu melakukan pengukuran untuk memastikan ini dilakukan dengan benar. Itu bisa saja dilakukan dengan lebih baik. Baunya enak sekali. Brokoli itu sangat sehat. Oh, anak muda, kau tidak tahu apa-apa tentang makanan sehat. Sekarang aku butuh blender. Kita akan membuat kue yang sehat. Kita akan mengocok brokoli dengan baik. Bagus. Tuangkan ke dalam cetakan silikon ini. Bagus. Sekarang kita akan masukkan adonan ke oven. Dan biarkan dia dipanggang. Ayo. Kita bisa melanjutkan. Sekarang kita ambil wortel. Potong-potong untuk kenyamanan dan kirimkan ke blender. Kita juga akan menghancurkannya, mendapatkan krim yang enak dan juga sehat. Dan saat dicincang, kita lihat bagaimana keadaan adonan kita. Jadi ini sudah siap. Mari kita taruh. Krim wortel kita sudah siap. Kita akan menghias kue dengan itu. Kita akan menaruh krim di sini. Dan sangat cantik. Luar biasa. Bagaimana dengan koki kita? Ini sentuhan terakhir. Tidak. Ini masih ada yang salah. Ini tidak bagus. Wow, kue yang sudah jadi. Mari kita lihat pilihan lain. Mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang baik di sini. Mari kita coba selamatkan kue ini. Mari kita tambahkan berapa bunga krim. Tidak, kue ini juga tidak cocok untuk kita.
Ada lagi. Lihat betapa cantiknya ini. Akhirnya, mawar yang sempurna. Seharusnya benar-benar bagus dengan ini. Tapi tidak, kue ini juga mengerikan. Satu lagi. Aku tidak berhenti sampai kueku sempurna. Semuanya harus lezat, tapi sekarang ini tidak baik. Aku dapat satu lagi. Ini adalah hari keberuntunganku. Luar biasa. Oh iya. Apa ini? Apa yang terjadi? Ini mendadak. Tapi lebih baik aku akan menghias. Itu dia, aku telah menyelesaikan misinya. Selesai. Apa? Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menyelesaikan apapun. Selama ini terbuang sia-sia, yang tersisa hanyalah remahan-remahan. Aku akan membuat kue mini. Aku akan memotong sepotong kecil kue bolu dengan cetakan dan menghiasnya dengan krim. Dan tentu saja cherry yang sangat kecil ini. Ini sangat kecil. Ini dia. Maaf, karyaku tidak berhasil. Kita sudah siap. Wow, kue yang besar. Dan ini untukku. Yang ini terlihat sedikit aneh. Apa ini? Seperti kue yang sangat kecil. Sangat menarik. Aku belum pernah melihat seperti ini sebelumnya. Mari kita mulai dengan yang ini. Wah, tidak ada yang spesial. Baiklah, mari kita coba selanjutnya. Ini tentu saja yang menarik. Baunya agak aneh, tapi kita akan tetap mencobanya. Ya Tuhan, ini tidak enak. Kamu tidak bisa makannya. Rasanya sama sekali tidak seperti kue. Akhirnya, kita sampai pada kue yang besar ini. Ada begitu banyak, sangat berwarna-warni. Wow, enak. Lezat sekali. Aku suka yang ini. Ini adalah kue terbaik yang pernah aku makan. Ya, aku menang. Ini adalah hari keberuntunganku, hore. Sekarang, tolong buatkan aku pasta. Ya, tugas yang sangat jelas. Semua akan dilakukan. Ayo kita makan hubah-hubah pertama. Sebaiknya yang banyak. Ini sangat enak. Aku menyukainya. Sangat bagus untuk meniup gelembung. Keren. Itu gelembung yang besar. Maaf nenek, aku tidak istimewa. Apa yang terjadi? Aku tidak melihat apa-apa. Sepertinya berkabut. Kurasa sedikit pasta akan menyenangkan. Aku harap nenek tidak akan marah. Sekarang kita akan merebus pasta. Tuang ke dalam. Apa? Di mana mereka semua? Kenapa dia kosong? Kemana perginya? Apa yang terjadi? Baiklah, aku butuh kompor dan penggorengan. Masukkan pasta ke dalam wajan. Tambahkan sedikit air dan aduk rata. Pasta sudah siap. Kita tambahkan ke piring. Sekarang kita akan menghias dengan keju. Ini. Pasta sudah siap. Tidak. Ini hanya sedikit. Kamu butuh lebih banyak keju untuknya. Dan lagi. Itu bagus. Dan kita akan menghias dengan sedikit daun. Bagus. Wow, nenek. Kita harus meningkatkannya. Pasta hampir matang. Saatnya menambahkan hubah-hubah. Lalu aduk-aduk agar permen karetnya meleleh. Kurasa sudah berhasil. Baiklah, sekarang kita akan menaruhnya di piring. Oke, ini tidak bekerja. Baiklah, kita lewati saja piringnya. Aku punya beruang bergetah yang indah ini. Dia akan membantu sekarang. Karena kita akan membuat selai dari itu. Kita masukkan boneka ke dalam penggiling daging. Kita akan mendapatkan spaghetti selai yang indah ini. Indah sekali. Rasanya juga enak. Dan saat spaghetti sudah siap, mari kita tambahkan sedikit romantisme. Permen berbentuk hati ini akan sempurna untuknya. Kita taruh seperti ini, dan sentuhan terakhir, semua selesai. Wow, ini tumpukan keju terbesar yang pernah aku lihat dalam hidupku. Ini luar biasa. Ada sesuatu yang aneh dan mencurigakan di sini. Aku akan mencobanya, tapi kurasa tidak ada gunanya. Aku tidak berpikir akan mencobanya. Itu adalah hidangan yang aneh. Mari kita teruskan. Baiklah, sekarang giliran gunung keju ini. Aku suka keju. Ayo kita coba. Tidak percaya. Hanya ada
batu keju, dan ini sangat lezat. Dan tentu saja aku memiliki spaghetti hijau yang luar biasa ini. Aku ingin tahu apa ini. Aku coba. Oh ya, ini adalah selai. Enak sekali. Ini adalah selai jeruk yang enak, aku menyukainya. Dan ini permen-permen kecil berbentuk hati. Sangat enak. Ya, aku memutuskan makaroni selai jeruk permen ini dengan bentuk hati adalah pemenang kompetisi ini. Hah, siapa yang meragukanku? Terima kasih. Ini adalah tugas baru kalian. Aku dalam suasana musim semi. Aku mau bunga. Kau datang ke tempat yang tepat. Ibu akan memberi makan semua orang sekarang. Lollipop yang indah ini akan berguna bagiku sekarang. Kenapa kau bertanya? Kita akan mencairkannya di dalam panci. Kita ambil semua lollipop dengan warna yang sama, masukkan ke dalam air panas dan aduk perlahan. Seperti aku punya sahabat yang tak terduga. Tidak apa-apa, kita mengaduk sirup kita dengan seksama, dan ketika lollipop sudah larut, stiknya bisa diangkat. Terima kasih. Aku akan mengambilnya dari sini. Sekarang kita butuh pink set kecil ini. Aku akan menggunakan untuk menariknya. Hati-hati, ini sangatlah panas. Aku bisa menggunakan perlindungan ekstra dengan sarung tangan ini. Gulung ini menjadi sosis yang luar biasa. Kita akan membutuhkan salah satu dari mereka untuk membuat selembar. Kita akan membungkus sisa sosis kita dalamnya. Lalu menaruh di atas lembaran. Dan memulai membungkusnya dengan rapi. Sejauh ini hasilnya sangat bagus. Terlihat seperti gulungan dari samping. Sekarang iris tipis-tipis dan mendapatkan bunga kecil yang indah dan sejuk. Lihatlah, semua sudah selesai. Oh, cantik sekali. Akan kutunjukkan keindahan juga. Dan apel-apel ini akan membantuku. Di mana peralatanku? Oh, ini dia. Kita akan mengadakan kelas master buah. Aku akan mulai dengan jeruk. Aku akan mengiris setipis mungkin. Melipatnya dengan rapi. Seperti ini. Kita akan mendapatkan bunga. Lihatlah, voila. Kita mendapatkan ini. Dengan apel. Ini dia. Tidak butuh waktu yang lama. Dan ini dia. Lihatlah keindahan ini. Mari tambahkan ke sisa buah kita. Oh, ini benar-benar cantik. Oh, aku juga punya ide menarik. Bagaimana jika memotong bunga dari coklat dengan gunting biasa? Ya, ini akan segera jadi. Dan yang penting adalah untuk berhati-hati agar tidak merusak apapun. Tidak, aku tidak percaya aku merusak semua. Aku seperti orang tolol. Oh, tunggu. Aku punya ide lain. Kita butuh coklat lainnya. Kita sudah siap. Nih, tapi yang kau lakukan? Dia melakukan apa yang dia lakukan lagi? Lihat, ini adalah bunga hidup yang nyata dalam pot. Wow, ini tidak terduga. Tapi ada bunga dalam pot, terutama tidak bisa dimakan. Aku tidak mau. Baiklah, ini menarik. Semuanya terlihat sangat indah. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang harus aku coba. Aku akan mulai dengan lollipop yang indah ini. Ini tidak semudah kelihatannya. Kenapa tidak bisa digigit? Jadi apa yang harus kulakukan? Dan tidak melakukan apapun? Aku seorang perempuan, aku tidak bisa melakukan apapun. Biarkan orang lain memikirkannya. Kita akan coba piring buah ini. Aku bahkan tidak tahu apa gunanya mencicipi karena buah ada di mana-mana. Baiklah. Pemenangnya buah kali ini. Terima kasih, cucu. Wah, warna kesukaanku adalah kuning. Dia segera memancarkan kehangatan seperti matahari. Aku ingin rumahnya seperti ini. Itu sempurna. Ini membosankan. Mungkin aku juga bisa mengecat rumah dengan warna yang aku inginkan. Bagus, jadi warnanya pasti berwarna pink. Sekilas aku pikir sudah jelas bahwa aku hanya menyukai warna pink. Jika kamu juga melakukannya, beri like. Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Yuk, pakai cara yang lebih menarik. Aku akan memanggil petir dengan bantuan rebana pendukunanku. Dan itu dia. Datang cat dan rumah hitamku sudah pekat dan bagus. Sekarang kita masukkan pipa cerobong asap, lalu atapnya akan diberi dekorasi. Maafkan aku, tapi aku butuh tutup peti matimu. Aku butuh asisten, jadi cepat bangun. Sekarang, mari kita potong ubin berbentuk peti mati dari permadani ini. Ini bagus. Sekarang kita akan merekatkan semuanya ke atap. Mari kita beraksi.
itu bagus. Wah, akhirnya rumah impianku akan segera siap. Aku akan menggantung karpet pink lembut dengan unicorn di atapnya. Oh, lucunya. Mari kita potong bagian berlebih. Nah, tidak ada salahnya untuk menghiasnya dengan beberapa balon berbentuk hati. Hore, semuanya sudah siap. Oh, tapi tunggu dulu. Di sini agak kosong. Kita harus melakukan sesuatu. Benar sekali. Aku akan membuat pola bunga di seluruh rumah. Dan stiker lucu ini adalah yang terbaik. Wah, ini sangat hebat. Sekarang kita juga harus menunjukkan petunjuk cuaca dengan fotoku di atasnya. Orang tahu siapa yang tinggal di rumah yang menakjubkan ini. Ini adalah mahakarya. Aku sudah lanjut usia. Aku tidak bisa melakukan semuanya dengan cepat dan tanganku gemetar. Oh, baiklah. Sandal ini akan membantuku. Lihat, ini akan jadi pot bunga yang indah. Aku melihat trik ini di internet. Aku juga akan menutupi atapnya dengan sandal. Aduh, sakitnya. Tapi tidak apa-apa. Aku harus segera bersiap. Nah, oh benar. Aku akan memasang ubin bata di sekitar rumahku. Apa yang bisa menghiasi rumah lebih baik daripada tanaman-tanaman? Sekarang nenek akan membesarkan semuanya. Anggur di sana, di sini. Nah, itu bagus. Aduh, punggungku sakit sekali. Untung aku berpikir untuk menggantungkan kaleng penyiram di sini. Kalau tidak, aku tidak bisa membawa barang seberat itu. Oh, mereka sekarang sudah mulai tumbuh. Indahnya. Kita butuh lebih banyak tanaman. Oh, aku punya beberapa sepatu karet di sini. Jadi biarkan saja ini bekerja. Aku akan menaruh bunga di sini. Lihat, aku merasa seperti seorang perancang busana. Ya, ini sangat indah. Aku juga ingin menempelkan profil cantikku di sini. Wajahku tidak pernah terlalu banyak. Di sini aku sudah membuat rak berbentuk hati, tempat yang bagus untuk kosmetikku. Dan jika kamu memutarnya, cermin menakjubkan akan tersembunyi di balik rak itu. Betapa cantiknya aku. Aku pasti butuh kolam renang di halaman. Tuangkan air ke dalamnya. Dan tuangkan segelas orbizor juga untuk campuran. Oh, surga liburan kita sudah siap. Ini lebih baik daripada apapun. Oh, ini sangat menenangkan. Sungguh relaksasi dan hanya bisa seperti impianku. Saat ini tidak ada lagi yang melakukan ini, tapi sebagai seorang nenek, aku akan melakukannya. Sekarang aku akan membuat kursi yang indah untuk diriku sendiri. Aduh, punggungku sakit lagi. Ayo kita letakkan selimut agar nyaman dan kita bisa rileks. Oh, enaknya duduk di dekat rumah seperti ini. Lebih baik lagi aku bisa merajut. Aku sudah selesai dengan atapnya. Apa selanjutnya? Oh, benar. Mari masukkan beberapa gargoyle untuk mengusir tamu tak diundang. Ayo kita tutup jendelanya supaya orang tidak mengira ada orang yang tinggal di sini. Nah, itu bagus. Tambahkan sedikit lagi. Dan sekarang, oh, tangan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bawakan untukku? Kelihatannya aneh, tapi kalau kamu suka, baiklah. Kita akan pasang ini di jendela kaca. Ternyata bagus juga. Seperti yang diajarkan ibuku. Ulangi di sana dan di sini, kamu akan dapat jaring laba-laba nyata yang sangat indah. Bagus, aku harus memasang beberapa batu nisan agar teman zombiku bisa datang untuk minum teh. Ini bagus. Jangan lupakan kawat berduri di pagar untuk menghindari tamu yang tidak diundang. Itu juga akan menggorengnya. Ini pasti akan sangat lucu. Nah, kursi listrik lamaku akan pas di halaman. Aku harus mengisi dayanya dulu. Ayo tekan. Ya, ini luar biasa. Oh, bagaimana ini? Dasar mesin konyol. Oh, itu berhasil. Tetangga, ayo kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Dengan ini? Aku belum pernah. Aku tidak mau. Mungkin kamu mau foto denganku? Aku mengerti. Jadi terserah saja. Aku akan mengambil kenangan untuk diriku sendiri. Oh, bagus. Kamu hanya perlu menggantung foto-foto bahagia ini di rumahmu. Ya, menurutku tidak terlalu buruk. Bahkan sangat bagus. Tapi di mana aku akan menggantung foto ini? Oh, benar. Dinding ini meminta fotoku. Rumah nenek bukanlah rumah tanpa karpet. Jadi, mari kita buat jadi keren.
Dan meja kecil tempatmu bisa meletakkan kompor mini. Nah, taplak mejanya di atas. Kita taruh panggangan. Aku agak lelah. Dan aku bisa meletakkan alat-alat memasak di dinding juga. Sekarang kita gantung semuanya di sini. Pasang bola lampu. Nah, dan selesai. Ini pasti butuh rak untuk semua pernak-pernik kecilku juga. Ini bagus. Indahnya. Hampir saja aku lupa tentang hal penting. Aku juga butuh horden di sana. Mereka pasti memberikan kenyamanan maksimal. Perhatian untuk membuat tetap hangat. Di sini kalau malam sangat dingin. Kita bersih-bersih sedikit. Dan sebentar lagi kita akan siap untuk istirahat di rumah yang indah ini. Wow, nenek tidak membuang-buang waktu. Sekarang aku akan mencoba sesuatu juga. Pertama, atribut penting dari Barbie dimanapun adalah karpeting yang indah di lantai. Nah, sekarang aku butuh yang lain juga. Benar. Kamu tidak boleh pergi kemanapun tanpa cermin. Ini juga punya latap di sana. Bahkan ada lampunya. Disinilah aku bisa meletakkan koperku yang berisi kosmetik. Dan juga lampu cincin. Aku tidak butuh ini, tapi aku akan menggantung cincin itu di langit-langit. Nah, sangat terang. Hore! Lalu, di mana kita harus meletakkan bajumu? Untuk ini, aku membawa rel dengan gantungan. Sekarang, aku bisa mengagumi tidak hanya bayangan indah, tapi juga lemari bajuku yang menakjubkan. Beberapa stiker bagus di dinding, tidak ada salahnya. Wah, aku hampir lupa. Beruang kecilku, kamu harus menurunkan berat badan. Itu lebih baik. Aku harus mengambil foto kamar baruku yang indah ini. Halo pelanggan, bagaimana kamu menyukai kamarku? Aku tahu dia yang terbaik. Karena aku Barbie yang terbaik. Ini adalah web yang sempurna untuk dinding. Mari kita gantung di sini. Beberapa laba-laba untuk kecantikan. Bagus. Hei, apa yang kamu bawa di sana? Tangan? Benar, itu adalah karpet. Kamu memang teman terbaikku. Dia sangat manis. Tapi itu buruk. Maaf Henry, tapi aku lebih butuh tanganmu daripada semua orang. Ini akan jadi meja yang bagus. Kita bisa meletakkan beberapa barang di atasnya. Cahayanya tidak cukup. Lampu kerangka pasti dibutuhkan untuk di sini. Nenek menyerahkan ini untukku. Dia juga membawakan acar yang indah. Kita taruh di atasnya. Jangan lupa kompor kecil ini untuk meramu racun-racun yang paling indah. Nah, itu bagus. Tapi di mana aku harus meletakkan panah ini? Itu akan terlihat sempurna di dinding. Beberapa anak panah dan kita akan gantung. Ya, ternyata ruangan ini sangat mengerikan. Bagus. Itulah yang aku butuhkan. Hei, tangan. Apa kamu ingin membuat sesuatu? Baiklah, mari kita pergi. Wah, kamu baik-baik saja di bawah atap. Kamu pasti butuh peti mati di kamarmu, karena kamu tidur di dalamnya. Ini, kita akan memasang rel berisi barang-barangmu di podium kecil. Nah, bagaimana kamu menyukainya? Ayo, kamu akan melihat peragaan busana lemari pakaianmu. Kamu seperti biasa terlihat sangat luar biasa. Masalahnya, selain itu terlalu terlihat mengancam. Kamu akan dapat masalah. Nah, sekarang kejutannya, kamu pasti tidak punya setelan seperti itu. Nah, bagus kan? Itu dia. Ini adalah setelan yang paling bagus untukmu. Ini adalah tangan yang paling kuat. Aha, aku punya ide. Aku harus menyediakan ruang untuk versi miniku. Sekarang mari kita taruh permadani mini berwarna pink. Lalu hiasan dinding dan tempat tidur bayi yang lucu. Aku mau yang seperti itu, tapi yang lebih besar. Nah, lalu penangkap ruang seperti milikku, hanya saja lebih kecil lagi. Meja dengan cermin, dan ruangan sudah siap. Ini dia boneka Barbie miniku. Dia sangat manis. Lihat ruangan apa yang aku buat untukmu. Ini ternyata cukup glamor. Kamu pasti menyukainya. Sekarang kita harus membuatkan tempat tidur untuk kucingku. Ayo kita siapkan karpet dan tempat tidur gantung kecil yang lucu ini. Jangan lupakan mangkuk air. Dan juga untuk makanannya. Dan yang terakhir ini dia milikku.
kucingku yang sangat imut. Oh, Fluffy, bagaimana kamu menyukainya? Kamu pasti sangat bahagia di sini. Nenek memberikan yang terbaik untukmu. Oh, aku senang kamu menyukainya. Oh, aku yakin kamu pasti butuh akses untuk ke atap. Sekarang aku akan membuatkannya untukmu. Lihat, nenek bisa melakukan segalanya untukmu. Oh, apa kamu menyukainya? Oh, sangat lucu. Aku mencintaimu. Oh, itu dia. Pai khasku yang lezat sudah siap. Sekarang aku akan menyiapkan meja untuk makan. Oh, sempurna. Oh, tetangga, apa kamu mencium bau pai? Jadi, ayo kita makan bersama. Ambil sepotong. Oh, siapa lagi ini? Hah, dasar si Oscar. Oh, aku suka pai, enak sekali. Oh, Miss Nancy, tunggu. Kalian harus mendengarkanku. Ini terjadi kesalahpahaman. Aku mohon. Oh, jangan. Selamatkan aku. Ini dia. Botolku sangat besar dan botolku bandingkan saja ukurannya. Jangan bandingkan apapun. Makanlah apa yang diberikan padamu. Aku punya satu yang besar berisi jelly beans huba-buba. Kamu belum lihat milikku? Tidak hanya besar, tapi juga berwarna-warni. Tina, botolmu memang terlihat lucu dibandingkan botol kami. Tapi aku yakin jeliku akan menjadi paling lezat. Nyam. Itu benar. Aku belum pernah mencoba jelly rasa KitKat sebelumnya. Ternyata rasanya benar-benar enak. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan jelly yang lebih besar dari botol? Apa aku harus menariknya keluar dengan lidahku? Aduh, sepertinya trukku terjebak. Quentin, tolong aku. Tarik botolnya. Ini tidak bisa. Aduh. Waduh. Tina, maaf. Aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa, yang penting lidahku sudah keluar. Oke, bagus. Sekarang aku bisa memakan agar aku dengan aman. Lihat berapa banyak dan menggugah seleraku. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Enak. Dan sekarang aku bisa menggunakannya untuk membuat balon seperti ini. Wow, keren. Ya, sekarang kau bisa menangkapnya. Lihatlah, kita bisa bermain bersama. Quentin, tak bisa kau mukulnya dengan kepalamu? Mudah. Oh, tidak. Sekarang aku lengket dan menjijikan. Sekarang giliranku untuk mencoba jelly rasa Skittles. Tapi pertama-tama aku harus memerasnya dulu. Dan ini tidak mudah. Tidak. Tina, Quentin, kemarilah. Aku butuh bantuan kalian. Kamu harus meremas botol di kedua sisi dan aku bisa memakannya. Oke. Oh, tentu saja. Ini benar-benar enak. Aku sudah lelah. Bagaimana di sana? Bisa kau menghentikannya? Oh, sepertinya aku juga capek. Ada yang terjadi padanya, Sophie. Oh, betul. Oh, tentu saja. Kenapa kalian melihatku seperti itu? Oh, aku pikir aku sakit. Merasakan sesuatu. Tentu saja. Dia sudah mencicipi jelly yang lezat. Wow, itu es krim yang sangat banyak. Tapi ini rasa brokoli. Itu sama sekali tidak enak. Aku sebenarnya senang memiliki ember sekecil ini. Yuh, rasanya menjijikan. Baiklah, tapi aku rasa aku bisa menghabiskannya dalam 1 kali sendokan. Aku hanya perlu mengeluarkan es krim ini. Waduh. Ini sedikit salah, seharusnya jatuh lebih rendah beberapa sentimeter. Setidaknya tidak apa-apa, aku akan buangnya. Tidak, kamu tidak bisa membuangnya, kamu harus mencobanya. Aturan bodoh macam apa itu? Aku benci brokoli. Iuh, ini membuatku mual. Es krim terburuk yang pernah aku rasakan. Sekarang kalian bisa mencobanya. Aku bisa membayangkan betapa menjijikan itu. Aku akan mencobanya sedikit terlebih dahulu. Ini benar-benar tidak enak. Tidak ada cara lain. Oh, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Mungkin aku bisa membuatnya terasa lebih enak. Sirup coklat,
Lalu juga krim kocok. Lalu taburan warna-warni. Dan stroberi dan stick pocky untuk membantuku. Wow, ini terlihat sangat keren sekarang. Mari kita coba. Kita coba. Rasanya tidak buruk. Aku akan memakannya satu ember penuh makanan ini. Dan sudah selesai. Oh, sepertinya ada yang aneh. Aku pikir terlalu bersemangat. Aku akan bersendawa. Berhenti. Aku akan melakban mulutmu. Akhirnya. Oh, tidak. Tapi aku kan masih ada permasalahan yang harus aku selesaikan. Mari kita lihat bagaimana aku menghabiskannya. Es krim ini akan mencair dan akan berubah menjadi smoothie. Ini benar-benar dingin. Kenapa aku sangat masuk angin? Sepertinya aku membutuhkan untuk penghangat sedikit. Lebih baik. Oh, kita akan memakainya dia untuk membuatnya menjadi mencair. Dan dia akan berubah menjadi smoothie dan jauh lebih mudah bagiku untuk diminum. Bagus sekali. Mari kita coba. Dia sedikit bau, tapi tidak apa-apa. Baiklah, aku akan mencoba minum semuanya dalam satu tegukan. Quentin, tidak apa-apa. Tapi sepertinya dia merasakannya. Oh, aku merasa sudah miring gadis-gadis tutup hidung kalian. Sekali lagi aku memiliki hal yang sangat kecil. Dan aku mendapatkan yang lebih besar. Aku punya yang paling besar. Teman-teman aku sudah tidak sabar untuk meminumnya. Jadi cepat. Aku bisa melakukannya. Aku bisa minum koktail sekaligus. Enak. Aduh, tapi efek yang tidak biasa. Baiklah, Quentin, sekarang kamu. Tenang, aku butuh waktu tidak terlalu lama untuk minum memakai sedotan. Aku lebih suka melakukannya dengan cara yang kuno. Lihatlah, enak sekali. Wow, sekarang aku berubah menjadi ungu. Ini keren, tapi semacam ramuan ajaib. Sophie, kau satu-satunya yang tersisa. Akhirnya, aku sangat haus. Aku akan mengosongkan cairan ini. Ya, ini lezat. Oh, apa yang salah denganku? Aku pikir sesuatu yang aneh terjadi padaku. Mengerikan. Sophie berubah menjadi... Pergi! Berhenti, kemana kalian akan pergi? Tunggu aku! Tolong! Aku pikir aku akan menjadi orang yang pertama makan popcorn. Emberku adalah yang terkecil. Dan aku punya yang raksasa. Dan aku punya ukuran yang klasik. Baiklah, aku hanya punya satu di sini, tapi aku tahu cara mengubahnya menjadi yang enak. Yang harus dilakukan adalah meletakkan di atas meja, dan kemudian menangkapkan sinar matahari dengan kaca pembesar. Popcorn akan memanas dan berubah menjadi enak. Dan lihatlah itu. Kita bisa makan. Baunya enak sekali. Ayo kita makan. Sangat enak. Tapi sayang sekali aku cuma punya sedikit. Sophie, sekarang giliranmu. Oh iya, popcorn. Kau harus membuatnya. Oh, aku kan punya pemanggang roti. Kita akan memasukkannya semua biji popcorn. Kita tunggu dia sampai meletup. Tentu saja. Wow! Mereka benar-benar berubah menjadi bar yang nyata. Oh, maafkan aku, Quentin. Baiklah, ayo kita coba. Wow, ya. Ini benar-benar enak. Tina, kamu akan menyukainya. Aku akan segera. Tentu saja aku akan segera kembali. Karena aku punya banyak, jelas aku membutuhkan oven. Waktunya untuk memasak. Kita tinggal menunggunya. Ya, tentu saja aku butuh. Ayo. Ini bau apa ya? Oh,
Apa yang terjadi dengan popcornku? Ah! Apa ini yang terjadi? Sepertinya ini kiamat popcorn. Apa yang salah dengan itu? Ada cukup untuk semua orang. Ayo kita makan.